Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya kali ini pada materi distribusi binomial. Setelah sebelumnya saya minta membaca modulnya, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan distribusi binomial. Sebelumnya, kalian harus memahami dulu ciri-ciri suatu percobaan yang merupakan suatu distribusi binomial. Jadi yang perlu kalian pahami pertama adalah ciri-ciri dari percobaan binomial. Jadi di modul sudah dijelaskan bahwa percobaan binomial itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak N kali. Jadi dilakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali secara berulang-ulang. Ciri-ciri yang kedua, masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan. Jadi kemungkinannya sukses atau gagal. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan hanya menghasilkan 2 kemungkinan. Terus ciri-ciri yang ketiga, bahwa hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Jadi di percobaan pertama, hasil suksesnya tidak akan mempengaruhi hasil sukses di percobaan kedua, percobaan ketiga, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan masing-masing percobaan saling bebas. Kemudian yang keempat, peluang sukses harus sama untuk setiap percobaan. Jadi pada percobaan yang pertama, dengan percobaan yang kelima, dan percobaan yang kedua, peluang suksesnya harus sama. Nah, setelah kalian mengetahui ciri-ciri percobaan binomial, maka nantinya kalian bisa menyelesaikan soal-soal percobaan binomial menggunakan rumus berikut ini. Di modul sudah ada rumusnya. Jadi, percobaan binomial dengan variabel acak X yang dilakukan sebanyak N percobaan, rumusnya adalah Px sama dengan X sama dengan Nx kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Jadi ini merupakan notasi lain dari kombinasi. Kalau kalian sudah belajar peluang, maka Nx itu bisa saya tulis kombinasi Nx seperti ini. Nah, rumusnya adalah N faktorial per N min X faktorial kalikan X faktorial. Masih ingat ya dengan N faktorial? Contohnya misalnya saya punya 10 faktorial. 10 faktorial itu artinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Atau misalnya 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? Silahkan dihitung sendiri. Nah, selanjutnya mari kita bahas arti dari masing-masing notasi rumus ini. Yang pertama, P. P adalah probabilitas sukses atau peluang sukses, bisa dihitung dengan menggunakan 1 min Q. Sedangkan Q adalah probabilitas gagal, bisa dihitung menggunakan 1 min P. Untuk N adalah jumlah total percobaan, misalnya dilakukan 2 kali, 3 kali, atau 10 kali. Sedangkan X adalah jumlah sukses yang diharapkan. X-nya tentunya diskrit, bentuknya bisa 1, 2, 3,
dan paling banyak adalah sebanyak percobaan yang dilakukan. Selanjutnya, marilah kita selesaikan soal-soal yang berhubungan dengan distribusi binomial. Contoh yang pertama. Dalam pelemparan uang koin dengan sisi gambar dan angka sebanyak 10 kali, tentukan peluang mendapat 8 kali kemunculan gambar. Nah, di sini yang diketahui adalah uang koin dengan sisi gambar dan angka. Berarti mempunyai 2 sisi. Dilemparnya sebanyak 10 kali. Nah, berarti ini menunjukkan jumlah percobaan. Ini N-nya. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan peluang mendapat 8 kali kemunculan gambar. Nah, ini adalah X yang diharapkan. Yang diharapkan muncul gambar. Berarti munculnya gambar sama saja peluang sukses. Dari situ bisa kita dapatkan N-nya sama dengan 10, X-nya sama dengan 8. Dengan P sama dengan peluang sukses adalah peluang muncul sisi gambar. Nah, bagaimana cara mengetahui nilai P-nya? Yang namanya uang koin itu kemungkinannya hanya muncul sisi angka atau sisi gambar. Maka kalau dalam peluang himpunan semestanya hanya ada 2, yaitu A atau G. Karena P di sini adalah peluang muncul sisi gambar, sisi gambarnya hanya 1. Jadi P itu sama dengan 1 per keseluruhan atau setengah. Nah, untuk Q-nya sama dengan 1 dikurangi setengah kalau kita sudah menemukan P-nya, yaitu setengah. Yang ditanyakan peluang mendapat 8 kali kemunculan gambar. Berarti sama saja menghitung PX sama dengan X. Saya tulis dulu rumusnya. Rumusnya adalah NX kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Di sini N-nya 10, X-nya 8, P-nya setengah pangkat 8 kali Q-nya setengah pangkat 10 min 8. Seperti tadi sudah kita bahas, ini merupakan notasi dari kombinasi. Menghitungnya adalah 10 faktorial per 10 dikurangi 8 faktorial kali 8 faktorial kali setengah pangkat 8, saya beri kurung, dikalikan setengah pangkat 2. Sekarang kita hitung yang depan dulu. Menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 10 dikurangi 8, 2 faktorial per 8 faktorial. Setengah pangkat 8 kali setengah pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlah. Jadi setengah pangkat 10. Sama dengan, nah yang ini bisa dicoret sama ya, 8 faktorial dengan 8 faktorial. Jadi hasilnya tinggal 10 kali 9, 2 faktorial itu 2 kali 1 kali setengah pangkat 10. Nah, yang ini saya coret. Jadinya 10 kali 9 per
2 kali 1, yang ini bisa dicoret 5, jadi 5 kali 9 hasilnya 45 kali setengah pangkat 10. Ya, kalian tinggal hitung ini, nilainya sama dengan 0, sekian. Hasilnya bisa kalian cocokkan dengan yang di modul. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang dipilih secara acak, berapakah peluang 3 di antaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu? Nah, dari sini kita mengetahui beberapa hal. Yang pertama, 1 dari 5 orang telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Berarti bisa dianggap untuk setiap bulannya 1 dari 5 orang sudah datang ke dokter. 10 orang dipilih secara acak. Peluang 3 di antaranya sudah mengunjungi dokter. Nah, dari sini kita tulis dulu, berarti N-nya banyaknya sampel yang dipilih 10 orang itu ya, 10. Nah, kemungkinan yang diharapkan adalah peluang 3 di antaranya, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya P yang dimaksud di sini adalah peluang 3 di antaranya sudah mengunjungi dokter, berarti peluang sudah mengunjungi dokter. Didapat dari mana? Kita dapatkan dari sini. 1 dari 5 orang telah mengunjungi dokter. Berarti peluang sudah mengunjungi dokter adalah 1/5. Karena 1 dari 5 orang berkata dia telah mengunjungi dokter. Berarti Q-nya berapa? Q-nya berarti sama dengan 1 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan berarti PX sama dengan 3. Tinggal kita hitung. PX sama dengan 3 sama dengan kombinasi 10, kombinasi 3 dari 10 kali 1/5, P-nya pangkat 3 kali 4/5 pangkat 10 min 3. Sama dengan 10 3-nya jadinya 10 faktorial per 7 faktorial 3 faktorial kali 1/5 pangkat 3 kali 4/5 pangkat 7. Ya, silahkan kalian hitung sendiri nilainya. Dan untuk 10 faktorialnya ya, saya ingatkan lagi cara menghitungnya masih sama. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. Yang ini bisa dicoret ya. Jadinya sama dengan 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1 sama dengan, ya yang ini dibagi 3 dibagi 2 4, 3 kali 4 kali 10 120 kali. Nah, silahkan kalian tinggal hitung nilai yang ini. Nah, kalian hitung sendiri, boleh menggunakan bantuan kalkulator. Silahkan kalian hitung hasilnya, dan untuk hasil akhirnya kalian bisa lihat di modul. Demikian penjelasan dari saya. Kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat grup Telegram. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.